Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam room webinar. Sebelum memulai acara webinar ini, angka baiknya kita membaca bismillah bersama-sama agar nanti setiap detiknya acara ini insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Membaca bismillah bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas antusiasnya rekan-rekan semua. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 5 alhamdulillah diberi amanah untuk menyampaikan terkait keputusan pembelian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Warti sebagai moderator dan juga 4 narasumber. Yang pertama ada Elisa Swandayani sebagai narasumber 1, kemudian saudara Ahmad Romadhoni sebagai narasumber 2, kemudian ada Cynthia Fahma sebagai narasumber 3, dan terakhir ada Ahmad Zakaria sebagai narasumber 4. Baik. Untuk pokok pembahasan nanti ada 4 poin. Yang pertama ada apa itu keputusan pembelian yang nanti akan disampaikan oleh saudari Elisa Swandayani. Kemudian yang kedua, apa saja tujuan keputusan pembelian yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Romadhoni. Yang ketiga ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian yang akan disampaikan oleh saudari Cynthia Fahma. Dan yang terakhir ada apa saja indikator keputusan pembelian yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Zakaria. Baik, langsung saja. Yang pertama ada apa itu keputusan pembelian yang akan disampaikan oleh saudari Elisa Swandayani selaku narasumber 1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keputusan pembelian. Yang pertama, ada menurut Grand Theory, yaitu keputusan pembelian merupakan sikap seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung resiko yang mungkin ditimbulkannya. Selanjutnya ada menurut Kotler dan Armstrong 2001, yaitu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di masa konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu individu yang secara langsung terlihat dalam pendapatan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Definisi lain keputusan pembeli tentang merek yang paling disukai. Lalu selanjutnya ada menurut Kotler 2005, yaitu suatu tahap di mana konsumen telah memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada Pranoto 2008, yaitu juga menjelaskan perilaku pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan dan menyadari adanya masalah selanjutnya. Maka konsumen tersebut akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi yang pembelian. Dan yang terakhir ada menurut Asauri 2004, yaitu keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk narasumber 1, saudari Elisa Swandayani. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, ada apa saja tujuan keputusan pembelian yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Romadhoni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Warti. Untuk selanjutnya yaitu tujuan mengambilnya keputusan. Maaf, suaranya kurang besar. Suaranya kecil. Baik, cek, udah jelas? Kurang, Don. Oke, selanjutnya yaitu menganalisa keinginan dan kebutuhan. Yang dimaksud yaitu
untuk mengambil keputusan pembelian, seorang konsumen sebelum mengambil keputusan itu menganalisa dulu keinginan yang mau dibeli ataupun yang dikonsumsi. Yang kedua, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jadi setelah dianalisa, yaitu diketahuilah apa saja kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan oleh konsumen tersebut. Setelah diketahui, konsumen yaitu menilai sumber-sumber, maksudnya yaitu konsumen tersebut mencari tahu tentang suatu produk ataupun barang yang akan dikonsumsi melalui sumber-sumber yang dipercaya, mungkin dari teman terdekat, mungkin dari informasi-informasi iklan ataupun dari yang lainnya yang menurut konsumen dipercaya. Yang selanjutnya yaitu menetapkan tujuan pembelian. Setelah menilai dari sumber-sumber konsumen dari produk ataupun sebuah keinginan dari konsumen itu menetapkan mana yang mau dibeli dan mana yang tidak gitu. Biasanya yaitu 5, mengidentifikasikan alternatif pembelian. Maksudnya itu mengidentifikasikan alternatif pembelian yaitu semisal barang yang dibutuhkan dan yang diinginkan itu tidak ada, maka si konsumen akan mengambil alternatif pembelian dengan produk yang sama. Itu. Dan yang terakhir yaitu keputusan pembelian. Dari setelah urutan dari awal, dari menganalisa kebutuhan, terus menilai-nilai, mencari penilaian dari sumber-sumber yang telah diperoleh, seorang konsumen yaitu selanjutnya itu memutuskan membeli produk ataupun barang yang akan dikonsumsi. Dan yang ke-7 yaitu perilaku sesudah pembelian. Nah, dari semua rangkaian tersebut timbullah perilaku dini antara lain yaitu bisa di antara konsumen tersebut itu akan merasakan hasilnya dan akan mempunyai niat akan membeli ulang ataupun cuman itu saja, cukup satu kali aja itu yang dibeli. Mungkin dari produknya yang kurang bagus ataupun produknya bagus, akan bisa menarik peminat untuk membeli ulang. Itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk narasumber 2, Saudara Ahmad Romabuni. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian yang akan disampaikan Saudari Sindia Fahma selaku narasumber 3. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Mbak Warti untuk waktunya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembeli. Yang pertama yaitu adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk kemasan, warna, harga, prestise perusahaan, dan pengecaran yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu adalah harga. Harga diartikan sebagai ekspresi dari sebuah nilai, di mana nilai tersebut menyangkut keinginan dan kualitas produk, citra yang dibentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan distribusi dan layanan yang menyertainya. Dan yang ketiga yaitu adalah promosi. Promosi adalah arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dan dalam pemasaran. Yang keempat yaitu tempat. Adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Dan yang kelima yaitu lokasi penjual yang strategis. Dari segi lokasi ini, pembeli akan memilih lokasi yang benar-benar strategis dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang keenam yaitu pelayanan yang baik. Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk, pelayanan yang diberikan saat memilih sampai terjadinya transaksi pembelian sangatlah berpengaruh terhadap tindakan pembelinya yang dilakukan oleh konsumen.
Yang ketujuh yaitu kemampuan tenaga penjualan. Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam perusahaan sehingga diperlukan sejumlah tenaga kerja yang berkemampuan dalam mempunyai keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mendukung kegiatan dalam pemasaran. Ya, terima kasih untuk Saudari Sindia Fahma selaku narasumber 3. Untuk yang selanjutnya, saya alihkan kepada narasumber 4, pada Saudara Ahmad Zakaria. Saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan dari narasumber 3. Menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian meliputi yang pertama yaitu budaya, yang kedua sosial, yang ketiga pribadi, dan keempat psikologi. Dan poin keempat, apa saja indikator keputusan pembelian? Next. Menurut Schiffman dan Kanuk, yang pertama, cepat dalam memutuskan yaitu indikator keputusan pembelian yang melihat apakah konsumen cepat dalam memutuskan keputusan pembelian produk. Yang kedua, pembelian sendiri, yaitu melihat apakah keputusan pembelian yang dilakukan konsumen itu berdasarkan keinginannya dari diri sendiri. Yang ketiga, bertindak karena keunggulan produk, yaitu keputusan pembelian yang dilakukan karena melihat dari keunggulan yang dimiliki produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat, keyakinan atas pembelian, yaitu keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen secara yakin tanpa banyak keraguan. Sedangkan menurut Doni Haria, yang pertama, minat membeli dikarenakan adanya kebutuhan atau keinginan dari pembeli itu sendiri. Yang kedua, keputusan membeli atas dasar informasi dan sumber-sumber yang berkaitan. Contoh, informasi yang didapatkan dari orang yang telah membeli produk yang sama. Yang ketiga, keputusan membeli setelah melakukan penilaian dan seleksi terhadap berbagai alternatif. Oke, untuk kesimpulannya, dari apa yang telah dijelaskan oleh narasumber 1, 2, dan 3, yaitu dalam proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen sangatlah berpengaruh dalam keputusan pembelian suatu produk. Salah satu faktor yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan mempelajari faktor-faktor psikologis dari konsumen yang akan melakukan pembelian. Pengambilan keputusan konsumen merupakan proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 2 atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 2 pertanyaan. Silakan untuk yang ingin bertanya, boleh lewat room chat atau langsung boleh saja. Silakan. Informasi ya untuk rekan-rekan semua. Boleh bertanya, boleh menyanggah materi kita, boleh menambahi atau usul atau bagaimana, boleh saja. Ini diskusinya bersifat terbuka. Mengingat waktunya juga semakin malam ya. Permisi, saya mau tanya dari kelompok 4. Baik, silakan. Menurut kelompok 5, bagaimana sih kaitannya preferensi terhadap sebuah merek untuk mempengaruhi keputusan pembelian? Udah, itu aja sih. Terima kasih.
Baik, kita tampung dulu untuk pertanyaan dari Mbak Vina. Pertanyaan sangat bagus, terima kasih. Ini apakah ada yang bertanya lagi? Apa boleh saya jawab? Oke, sambil menunggu pertanyaan lagi, mungkin kalau ingin dijawab tidak apa-apa. Nanti narasumber yang lain bisa menyambung dan menambahkan. Oke, bismillah. Coba saya jawab ya. Menurut kelompok 5 tentang bagaimana preferensi terhadap merek mempengaruhi keputusan pembelian. Kalau menurut kelompok 5, ini kelompok kita yaitu sangat mempengaruhi karena setiap konsumen itu mempunyai preferensi sendiri dan berhak untuk menilai suatu barang ataupun jasa yang sudah dibeli dan sudah digunakan gitu. Maka dari penilaian konsumen terhadap produk tersebut akan mempengaruhi keputusan pembelian yang lainnya. Mungkin dari segi kualitas produknya, kualitas pelayanannya, dan lainnya sebagainya bisa mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakan produk tersebut ataupun menggunakan jasa tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin narasumber yang lain bisa menambahi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber 1. Intinya testimoni dari konsumen itu sangat berpengaruh. Gitu. Saya mau menambahkan sedikit sih. Jadi preferensi merek yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam contoh kayak ketika merek itu memiliki citra positif di hadapan konsumen, itu yang akan menyebabkan di mana konsumen itu akan melakukan pembelian terhadap produk itu. Bisa dikatakan bahwa merek ini yang cukup mempengaruhi konsumen. Itu sih. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad Zakaria. Coba boleh menambah sedikit lagi, tadi ada yang terlewat. Monggo. Tadi kan sebelum konsumen mengambil keputusan itu kan ada alur-alur dalam tujuan pengambilan keputusan kan. Di sana dari 7 alur tersebut ada sumber-sumber pencarian tentang pengambilan keputusan. Nah, dari sana itu konsumen akan berpeluang sangat besar di dalam sumber-sumber itu karena dari sumber-sumber tersebut akan merekomendasikan atau memberikan penilaian tentang suatu produk atau jasa yang akan digunakan. Itu sih penambahannya. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahannya Saudara Ahmad Maluni. Bagaimana untuk penanya Saudari Vina Maulidia yang sudah disampaikan oleh narasumber 2 dan 4? Apakah sudah sesuai atau ada tanggapan lain mungkin? Baik, terima kasih. Saya boleh menyanggah. Kalau misalnya kita melakukan preferensi itu tadi sesuai dengan keinginan kan ya, bagaimana dengan realita atau ekspektasi yang terjadi dalam lapangan? Bagaimana untuk narasumber? Realita yang bagaimana ya Mbak? Maksudnya? Lebih diperjelas sedikit. Gimana? Realita dalam keinginan untuk membeli suatu produk dari merek tersebut, karena itu pastinya akan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Oh, ya, baik. Gimana untuk narasumber? Mungkin dari narasumber yang lain ingin memperkuat jawaban dari narasumber 2 dan 4, dipersilahkan. Mungkin saya bisa jawab, Mbak. Monggo, silakan. Mungkin yang dimaksud Mbak Vina itu seperti ini mungkin ya. Dalam contoh realita kayak yang tadi saya katakan bahwa di mana merek itu mempunyai citra positif di hadapan konsumen, itu yang akan menjadi patokan utama biasanya oleh pihak konsumen. Dalam contoh kayak pembelian produk Eiger. Rata-rata, bukan rata, sebagian besar
konsumen itu pasti akan memilih produk Eiger karena citranya dari produk tersebut satu bagus atau dua mungkin banyak pembelinya dan itu jadi pengaruh juga. Kayak contoh bisa dikatakan itu kayak semacam word of mouth lah ya. Jadi disampaikan oleh orang ke orang bahwa produk ini bagus, sehingga banyak konsumen yang melakukan pembelian terhadap produk Eiger. Sedangkan banyak produk yang sejenis Eiger, contohnya Are, Concina, dan para konsumen itu tadi lebih prefer untuk membeli produknya Eiger. Karena orang-orang tahu bahwa merek Eiger itu kualitasnya bagus. Gitu aja sih. Terima kasih. Saya juga mau menambahkan, Monggo. itu kalau merek Eiger ya, ada juga seperti mesin percetakan. Salah satunya itu seperti merek Innovatek. Kenapa orang-orang pada milih merek Innovatek? Karena merek Innovatek itu seperti kalau salah satu mesin ini rusak, di Innovatek ini ada cadangan untuk spare part-nya. Sedangkan kalau kebanyakan seperti merek lain seperti Vitek, Honggo, Harizo itu kebanyakan nggak ada. Jadi ada orang-orang itu beli mesin percetakan merek Vitek ya contohnya. Oke, terus mesinnya itu rusak. Dia komplain ke Viteknya. Tapi di Viteknya sendiri itu nggak ada spare part-nya. Nah, sedangkan Innovatek itu ada spare part-nya untuk mesin itu, Mbak. Tapi kan kalau mesinnya Vitek, terus spare part-nya Innovatek itu nggak bisa. Jadi makanya harus beli ke merek Innovatek ini. Soalnya dijamin ada kelengkapan spare part-nya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Elisa sebagai narasumber 1. Bagaimana Saudari Vina Maudia? Saya rasa cukup. Terima kasih. Sama. Mungkin rekan-rekan yang lain mau menambahkan terkait ini atau menyanggah, silakan. Atau ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, untuk Mbak Warti, saya mau bertanya boleh? Oke, silakan monggo. Ya, Mbak Warti saya boleh tanya? Silakan Mbak Amalia. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi gini, untuk kelompok 5 ya, sebelumnya materi yang sudah disampaikan sudah cukup baik, dan pertanyaan saya adalah, ini untuk narasumber ya sebenarnya. Menurut pengalaman narasumber nih, ketika membeli atau memutuskan pembelian itu, apa sih yang dilihat? Gitu. Contohlah pembelian produk, apa yang dilihat, lalu pembelian produk A, B, C ini apa yang dilihat gitu. Menurut pengalaman dari narasumber ya, masing-masing narasumber. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mbak Amalia. Baik, untuk narasumber seluruhnya ini pertanyaan untuk semua narasumber ya. Soalnya berdasarkan pengalaman. Monggo diskusikan dulu. Atau menjawab, tidak apa-apa. Boleh saya menjawab? Halo? Monggo, silakan. Baik, untuk pengalaman saya mengenai keputusan pembelian, sebelumnya saya untuk memutuskan membeli, setiap orang kan pasti mempunyai penilaian dan kriteria tersendiri-sendiri kan. Setiap orang pasti mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Kalau menurut penilaian saya, yaitu untuk memutuskan suatu pembelian, yang pertama yang saya lihat ini harga. Karena di mana harga itu akan menentukan untuk memutuskan pembelian saya. Karena kenapa? Saya kan udah memikirkan seberapa harga yang harus saya keluarkan untuk bisa membeli satu produk tersebut. Itu.
Nah, di sisi dari harga dan dari harga yaitu saya melihat dari kualitas dari barang ataupun jasa tersebut sebelum saya gunakan. Dari harga itu dan kualitas itu kan akan seperti berkesinambungan, di mana ada harga di situ ada kualitas gitu kan. Nah, maka itu dari semua itu saya untuk mengambil keputusan yaitu mencari alternatif yang lain. Mungkin dari misalnya Eiger, ya kan, dari produk Eiger itu kan rata-rata nilai harganya itu kan sangat mahal sekali di antara apa untuk produk lokal semacam jenis yang sama gitu. Dan dari sana saya itu untuk memutuskan pembeliannya itu ya gitu, seperti memperbandingkan harga. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad Ramadhani. Bagaimana untuk narasumber yang lainnya berdasarkan pengalaman? Saya Ya. mau nambahi, boleh Mbak? Ini berdasarkan pengalaman ya. Ya. Kalau katanya Mas Doni tadi itu kan dilihat dari harganya dulu baru kualitas. Kalau menurut saya kualitasnya dulu baru harganya. Ya emang gimana-mana kalau harga murah itu pasti banyak yang mau, tapi untuk apa harga murah tapi kualitasnya tidak ada. Jadi kalau semisal skincare, beli skincare kualitasnya nggak ada, harga murah tapi yang kena kan kitanya sendiri, dipakai di muka, harganya murah tapi kualitasnya nggak bagus, tapi kan itu juga mempengaruhi wajah kita juga. Dan harganya mahal dikit tapi kualitasnya bagus, itu menurut saya pribadi, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Cynthia Bruno selaku narasumber 2. Baik. Ya. Kalau saya ya, menurut saya sama seperti Mbak Cynthia. Kenapa dilihat dari kualitas produknya? Soalnya kalau barang yang mahal itu biasanya kan dari bahan yang agak susah dicari juga ya, atau limited edition. Contohnya seperti bajunya itu mahal, sekitar 1 jutaan lah. Dengan baju yang murah seperti 200 ribuan, itu kan lebih awetan yang 1 juta ya harganya, daripada yang harga yang ratusan itu. Jadi menurut saya dilihat dari kualitasnya, setelah itu baru harganya. Baik, terima kasih untuk Saudari Elisa. Gimana untuk narasumber 4? Selain kualitas produk ataupun harga itu tadi, indikator yang lain adalah, kalau menurut saya pribadi, itu word of mouth, juga merek yang mengikuti. Jadi dimana kayak kita nggak tahu mengenai kualitas produk yang akan kita beli gitu. Tapi ada beberapa orang di sekitar kita yang menyarankan bahwa ini loh bagus, ini loh harganya murah. Ya ujung-ujungnya tetap harga dan kualitas. Tapi kan dalam keadaan bahwa kita nggak tahu kualitas dan harganya itu bagaimana, harga berapa, kualitasnya bagaimana. Tapi karena ada faktor word of mouth itu tadi, orang bisa yakin, oh dia sudah merasakan atau sudah pernah membeli produk ini, dan dia mengatakan ini bagus. Jadi kalau saya pernah sih melakukan pengalaman saya pribadi pernah seperti itu. Contohnya kayak saya beli gamis ini, itu saya nggak tahu kualitasnya bagaimana, harganya berapa. Cuma karena faktor word of mouth itu tadi, saya ya asal beli gitu. Gitu sih. Baik, mungkin ada tambahan? Ada juga sih saya, Mbak, seperti kualitas pelayanan ya. Jadi, semisal saya tahu kalau di toko itu kualitas produknya itu bagus, harganya juga terjangkau, mereknya pun sudah terkenal, tapi kualitas pelayanannya itu tidak ramah sama sekali. Kan customer jadi kayak gak mood gitu kalau mau beli
barang di sana lagi. Soalnya kualitas pelayanannya itu tidak ramah, terus tidak cepat, slow respon. Udah gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih. Menambahkan selain di atas, yaitu kita juga untuk mengambil keputusan pembelian, yaitu ada kayak tahap penyeleksian atau penilaian terhadap suatu produk atau jasa yang akan kita beli. Dari penilaian tersebut, kita dari berbagai barang-barang atau alternatif yang kita pilih dan kita nilai, maka di situ kita akan memutuskan mana yang lebih cocok menurut kita. Dari hal cocok ini mungkin dari harga, kualitas, pelayanannya dan sebagainya. Itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi kan dari semua barang-barang yang ada kita seleksi, kita perbandingkan dulu antara satu dengan yang lain. Tuh. Mungkin bisa membuat semakin membuat kita tuh lebih yakin terhadap produk yang akan kita beli dan akan merasakan kepuasan setelah membeli dan akan menunjukkan perilaku yang untuk membeli kembali. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ahmad Mardani. Bagaimana Saudari Amalia Zahrani untuk tambang dari Oke, kalau gini kan artinya kan lebih luas ya cakupan jawabannya. Terima kasih banyak untuk narasumber atas jawabannya. Karena waktu sudah larut malam ini, karena kita hanya membuka 2 pertanyaan, acara webinar ini akan kami tutup. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok 5, saya selaku perwakilan dari kelompok 5, mengakhiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi sebelumnya apa bisa di screenshot moderator? Oke. Izin on cam semua yang hadir untuk dokumentasi. Ini yang dokumentasi siapa, Mbak Elisa? Mas Ahmad Romadoni bisa mungkin? Bisa, monggo. Monggo, silakan di on cam Mbak Amalia, Mas Ramadan, Mas Mega. Mohon maaf sebelumnya saya off aja ya, off cam aja ya. Oh ya ya. Yes, ya. Sudah ya. Yang ketiga, silakan action 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya. Salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Maka materi rekaman